Sosmed dengan catatan si Roy. Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai, kalian pernah kan? Atau tahu lah ya, anak kecil nangis tengah malam, atau ada bayi nangis terus. Tapi aku punya tetangga. Anak pertamanya itu waktu itu umurnya baru 1 tahun. Terus dia tuh kayak kebobolan gitu, hamil lagi. Dan ketika anaknya umur 2 tahun, dia melahirkan. Repot kan? Namanya punya anak yang masih kecil-kecil, jaraknya juga gak terlalu jauh, ya pasti repot banget dan kurang istirahat. Aku waktu itu nengokin cuman waktu abis lahiran ya. Abis itu ya udah, karena kan kadang ngelihat juga gitu kalau lagi dijemur di depan rumah atau lagi diajak main di depan rumah, yang ngelihat lah. Setelah kelahiran anak ini 2 atau 3 bulan, si anak ini tuh mulai kayak sering nangis terus tiap malam. Bahkan nangisnya tuh gak wajar. Kayak nangisnya tuh sampai yang ya untuk ibu-ibu ngerti lah ya. Balita nangisnya tuh sampai yang kayak gitu. Cuma ya udah, abis itu sekitar umur 5 bulan mungkin ya, atau 6 bulan, karena aku lihat si bayi ini udah mulai dikasih MPASI, intensitas nangisnya tuh malah lebih sering lagi, sering banget. Entah itu menjelang maghrib, tengah malam, bahkan di pagi hari, di siang hari, di sore hari, nangisnya tuh kayak gak wajar gitu. Sering banget nangisnya tuh sampai yang suaranya tuh hilang gitu, nangis yang sampai kejer banget. Cuman ya aku mikirnya ya udahlah, mungkin lapar kali balitanya atau pengen nyusu atau apa. Sampai suatu malam, ini gak sengaja, lagi duduk-duduk gitu di ruang tamu, pintu rumah dibuka. Jadi kalau dari depan rumah itu kelihatan jelas balkon rumah tetangga, karena rumahnya depan. Terus lagi main handphone gitu, suamiku tuh bilang, Mah, lihat deh. Lihat apa? Itu, lihat ke atas. Terus aku nengok dong ke balkon rumah tetangga, karena kebetulan dari balkonnya itu terlihat jendela kamar si pemilik rumah. Terus aku lihat dari jendela itu kelihatan lampunya itu redup, nyala, mati, nyala, kayak dimainin gitu loh. Dan nyalanya tuh lama. Gak mungkin dong anaknya yang umur 2 tahun nyala matiin lampu kamar, atau suaminya nyala matiin lampu kamar. Itu gak mungkin banget. Dan waktu lampu kamarnya itu nyala mati sendiri, si bayi itu lagi nangis. Itu kayak aku langsung nebak, ada yang main ini kamarnya. Berarti selama ini anaknya nangis karena digangguin sesuatu. Cuman ya udahlah, aku gak mau ikut campur. Dan kejadian ini tuh sering banget. Kayak sering banget lampu kamarnya tuh nyala mati. Dan itu tuh gak cuman 1 malam, bahkan berkali-kali tuh sering banget aku ngelihat lampu kamarnya tuh nyala mati sendiri. Tapi ya udahlah, aku nggak mau ikut campur.
Jadi untuk gambaran aja ya, rumahnya itu 2 lantai, halamannya itu lumayan rimbun, banyak pepohonan. Terus juga di samping rumah kita itu ada halaman kosong yang luas banget di pagarnya tuh tinggi. Terus walaupun pagarnya tinggi, rumput atau alang-alangnya tuh sampai kelihatan gitu loh, tinggi banget. Terus ada pohon kersen atau ceri-cerian lah. Bahkan waktu itu kan ada suara bayi kucing nangis-nangis kan di tanah kosong yang aku bilang rumputnya itu sampai tinggi-tinggi banget. Terus kan suamiku kan kayak mau ngambil anak kucing itu kan, karena nggak ada induknya. Pas suamiku masuk ke situ, itu tuh saking rimbun dan tingginya rumput-rumput, itu tuh sampai kedap. Suamiku bilang kedap dan gak kedengeran suara apapun. Berasa lagi ada di tempat yang berbeda. Bahkan aku pernah berdiri ataupun lagi jalan gitu di sisi yang berbeda di tanah kosong itu. Tahu gak? Rumputnya aja tingginya itu tuh melebihi tinggi aku. Itu kayak nggak dirawat aja gitu. Dan beberapa warga pun kadang aku lihat ada yang buang sampahnya itu ke tanah kosong itu. Walaupun di sini ada petugas sampah dan kami pun bayar iuran sampah setiap bulannya, tapi tetap aja beberapa warga tuh ada yang buang sampahnya itu ke tanah kosong itu, padahal dia pun bayar iuran, tapi tetap buang sebagian sampahnya itu ke tanah kosong itu dengan cara dilempar. Mungkin maksudnya dilempar itu biar masuknya ke tengah-tengah tanah kosong kali ya. Ya udahlah. Di malam yang berbeda, aku dan suami lapar kan. Terus pesan online atau beli langsung ya. Coba deh beli langsung, jalan keluar. Terus ya udah aku sama suami jalan kaki keluar. Lumayan jauh. Ternyata yang jualan udah pada habis. Tapi selama jalan itu aku ngelihat ada perempuan, tapi warnanya tuh hitam. Yaudah hitam aja, gelap kayak bayangan gitu. Kita jalan di gang depan, aku ngeliat kayak ada bayangan perempuan berdiri. Tapi pas udah deket gak ada. Ini lagi di jalan raya ya, lagi nyari-nyari makanan. Jalan lagi, ada rumah orang gitu, pinggir jalan gelap. Aku ngeliat ada perempuan lagi berdiri, bayangannya. Pas udah deket gak ada. Oh ya udahlah, mungkin aku halu atau salah lihat kali ya. Karena gak ada yang jual makanan atau udah pada habis, akhirnya ya udah deh kita pulang aja deh. Masak yang ada aja. Pulang. Aku jalan lebih dulu. Suamiku jalan di belakang. Jalan lebih dulu. Pas aku gak jauh dari rumah, udah dikit lagi mau ke rumah, aku ngeliat ada perempuan. Lumayan besar. Ukurannya itu tidak seperti ukuran manusia pada umumnya yang aku lihat ya. Besar, pakai baju hitam. Yaudah, yang aku lihat kan dia lagi duduk di pagar rumah si tetanggaku ini. Jadi yang aku lihat tuh dari belakang. Aku nggak ngeliat bagian kakinya, kan ketutup tembok. Aku cuman ngeliat ada perempuan yang ukurannya jauh lebih besar sedang duduk di pagar tetangga. Pakai baju hitam, rambutnya tuh panjang banget sampai ke tanah. Jadi kayak dia lagi duduk di pagar, tapi rambutnya itu keluar gitu loh, sampai menyentuh tanah.
Aku takut dong. Terus akhirnya aku buru-buru aja buka kunci pintu rumah, langsung masuk. Terus suamiku masuk, kenapa? Itu aku ngeliat di pagar ada yang hitam-hitam, perempuan, gede banget. Terus suamiku tuh bilang, nggak ada, mungkin dia hanya mau menenangkan aku biar aku nggak takut. Ya udah, si anak tetangga masih selalu nangis terus setiap hari, nangis yang tidak wajar, dan lampu kamarnya tetap nyala mati sendiri. Sampai akhirnya malam hari menjelang maghrib, aku sama suami lagi ngobrol, pintu rumah belum ditutup. Aku ngeliat si tetanggaku yang bayinya nangis terus. Dia bawa sampah popok bayi dan dilempar ke kebun atau tanah kosong di samping rumah. Dari situ, aku sama suami mendapatkan jawaban. Kenapa bayinya tuh nangis terus? Karena si ibu ini tuh gak ngerti kenapa di depan rumahnya itu ada tempat sampah. Dan dia pun sama kayak aku, bayar iuran sampah setiap bulan. Cuman anehnya itu, kenapa dia itu buang sampah popok bayi itu ke kebun samping rumah? Dan ada kemungkinan anaknya itu diganggu oleh sosok yang ada di tanah kosong samping rumah itu. Karena tanahnya tuh luas banget, ya kan? Sebagiannya tuh dipagar. Jadi yang tanah kosong yang di samping rumahku dan samping rumah tetanggaku tuh dipagar. Dipagar tembok yang lumayan tinggi. Tapi di sisi yang sebelah luarnya itu tuh nggak ditembok. Jadi makanya aku tahu rumputnya itu tinggi banget. Dan saking tinggi dan rimbunnya rumput itu, aku tuh pernah ngelewat, terus aku nengok, aku lihat ada tangan keluar, kayak ngelambai-lambai gitu, ngajak aku masuk ke dalam rimbunnya rumput itu. Dan bayi tetangga masih sering nangis sampai sekarang. Jujur aku nggak bisa ngasih tahu ke tetangga apa yang terjadi sama anaknya atau apapun itu, karena ya aku nggak mau terlalu banyak ikut campur, dan juga belum tentu tetanggaku meyakini aku atau mempercayai hal-hal yang seperti itu. Tapi ya sosok perempuan hitam besar yang aku lihat duduk di pagar rumahnya itu masih sering ada di situ. Bahkan gak jarang kalau aku lagi di balkon rumah, aku melihat sosok itu ada di kamar tetanggaku yang ada di lantai 2. Oh ya, sedikit mau cerita keluar dari soal si bayi tetangga yang nangis terus. Kan waktu itu orang tuanya nginep lah ya, orang tua tetangga tuh lagi nginep lah di situ. Terus kan aku tuh lagi suka tidurnya itu di kamar di lantai bawah kan daripada di atas. Jadi di atas ya udah aku jadiin untuk kamar kucing lah. Dengan keadaan jendela aku buka, cuman dikasih kawat nyamuk biar kucing tuh nggak bisa keluar. Dan pintu kamar, bukan pintu maksudku, lampu kamar selalu aku nyalain. Dan aku tuh kalau lagi nyapu halaman gitu, aku ngeliat si bapaknya ini suka duduk-duduk gitu di balkon rumahnya sambil ngerokok.
Pada suatu hari, sore-sore, aku lagi nyiram tanaman. Terus si bapak itu lagi ngajak main cucunya. Lewatlah ke depan rumahku. Terus ya udah biasa basa-basi kan, nanya, "Mbak, nyiram tanaman?" "Iya nih Pak, sore-sore biar segar," gitu kan. Terus si bapak itu bilang lah, "Oh ya Mbak, punya anak perempuan ya? Saya lihat kalau malam suka nari-nari gitu di kamar. Soalnya kan jendela kamarnya nggak ditutup, terus lampunya nyala, jadi kelihatan." Dan waktu si bapak itu ngomong, aku nggak jawab apa-apa, aku cuma senyum. Terus akhirnya, "Mari Mbak." "Oh iya Pak." Terus si bapak itu pergilah ngajak main cucunya. Aku bingung, karena aku nggak punya anak perempuan. Dan tidak pernah ada anak kecil perempuan yang tinggal ataupun nginep di sini. Jadi, anak perempuan siapa yang si bapak itu lihat, yang katanya setiap malam lagi nari-nari di kamar? Dan ya, mungkin cuma sampai di situ ya cerita kali ini. Tapi kalau kalian masih penasaran soal anak tetangga, ya masih terus nangis, kejer setiap hari. Nangis yang gak wajar. Karena sampai sekarang, ibunya selalu lempar popok bekas anaknya itu ke tanah kosong di samping rumah.